Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu maulana al-azim. Bapak-bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan kita dalam rahim ibu kita. Kemudian setelah sampai waktunya kita lahir ke dunia fana ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada kalanya baru lahir meninggal. Kadang 1 bulan meninggal, berbagai macam apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita saat ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kita yang berumur 30 sampai yang tertinggi. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur di atas nikmat Allah tersebut. Karena dengan adanya nikmat kehidupan itu kita bisa merasakan bagaimana rasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita makan, baik yang kita miliki, dan sebagainya. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita banyak bersalawat kepada beliau, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-59. Apa firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dibacakan di awal khutbah tadi. Supaya lebih jelasnya kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul. Patuhilah olehmu Allah yang menciptakan kamu itu, yang memberi kamu rezeki itu. Dan taatilah Rasul. Patuhilah Rasul, utusan Allah. Wa ulil amri minkum, dan taati juga pemimpin di antara kamu. Wa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika seandainya kamu ada perselisihan paham mengenai sesuatu, apa saja masalahnya,
baik dalam ibadah ataupun pergaulan sehari-hari dan sebagainya. Farudduhu ilallah, maka kembalikanlah, tanyakanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika ada kamu orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari yang akhir. Zalika khairun, itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, itulah yang patut dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita orang-orang yang beriman disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kenapa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya? Sebab Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya. Apa sabda Rasulullah? Taraktu fikum amraini lan tadillu man tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatu rasulillahi. Riwayat Muslim an Jabir bin Abdullah. Nomor hadis 331 di dalam kitab Al-Mauta halaman 24. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, aku tinggalkan untuk kamu dua macam pusaka, dua masalah, dua pekerjaan. Lan tadillu, sekali-kali tidak akan sesat kamu. Man tamassaktum bihima, seandainya kamu berpegang teguh dengan keduanya itu. Apa yang dua itu? Apa dua pusaka yang tinggalkan oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah yakni Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasul, yakni hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul setelah dia diangkat jadi Rasul sampai meninggal dunia. Itulah sunnah Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi menyuruh orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana taat kepada Allah? Ikuti apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana taat kepada Rasul? Ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah demikian, kaum muslimin, Nabi menjamin lan tadillu, sekali-kali tidak akan sesat kamu selama-lamanya, baik di atas dunia ataupun di akhirat kelak. Tidak akan sesat. Orang yang sesat di akhirat, dia menempuh jalan kiri, yakni jalan ke neraka. Tapi kalau orang yang tidak sesat di akhirat, dia menempuh jalan kanan, yakni surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak sesat itu? Orang yang mau mematuhi Allah atau mentaati Rasulullah, atau mereka itu berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bagaimana kata beliau tadi, yang dua itu adalah kitabullah wa sunnah Rasul. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin, tidak kita bisa hanya saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Tidak cukup hanya sekedar perkataan, tetapi harus kita pelajari apa isi dari Al-Quran tersebut. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Kalau ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada lagi orang membilang hurufnya. Bermacam-macam yang diselidiki oleh manusia karena ingin tahu. Tidak cukup hanya kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada Rasul, kepada sunnah Rasul, tetapi kita tidak mau mempelajari bagaimana kita bisa menjadikan pedoman sesuatu buku yang tidak kita pelajari. Masalah dunia saja kaum muslimin, ada buku pedoman untuk memperbaiki Honda, motor dan sebagainya, pesawat sekalipun.
ada petunjuk-petunjuk yang tinggalkan oleh orang pabrik. Kalau kita mau membaca, menganalisa apa yang disampaikan oleh pabrik itu, kita bisa jadi montir, bisa servis Honda dan sebagainya. Apakah lagi Al-Quran ataupun Sunnah Rasul? Kita mengatakan percaya kepada Allah, kita ingin selamat, tidak akan sesat selamanya. Kita tidak pandai membaca Al-Quran, apalagi tidak bisa, tidak mau mengartikan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran sekarang sudah banyak dicetak terjemahannya. Kalau seandainya kita mau kita selamat, kita baca terjemahan tersebut. Walaupun kita tidak pandai membaca Al-Quran, tapi terjemahannya kita bisa baca. Kita juga mengerti apa maksud dari Al-Quran tersebut. Ada di sana perintah oleh Allah SWT melaksanakannya, ada yang diperintah meninggalkannya. Kalau kita sudah baca dari awal sampai akhir, kaum muslimin, kita perhatikan ada kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Buya Muhammad Sa'ad di surau dilanggar beliau di arah Mula itu. Anaknya bernama Syekh Muhammad Jamil Sa'adi. Kita lihat kitab yang setebal Al-Quran lebih itu dia baca dari awal sampai akhir. Kenapa kita tahu? Karena kita melihat di dalam kitab itu di halaman belakang sekali ditulis mulai dibaca tanggal sekian, tamat tanggal sekian. Begitu kalau orang ingin tahu apa isi dari kitab tersebut. Begitu hendaknya kaum muslimin, kita orang-orang yang ingin selamat dari dunia sampai ke akhirat, tidak sesat selama-lamanya, kita harus baca pula Al-Quran dari awal sampai akhir. Kita baca terjemahannya. Begitupun hadis-hadis. Kitab hadis itu yang terbesar ada 6 kitab. Istilahkan kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Muslim, Baihaqi, Tirmizi, Tabrani, Ibnu Majah, dan ada lagi yang lain-lain. Apakah kita sudah pernah membaca satu jilid saja dari sunnah yang ditulis oleh para perawi tersebut? Barangkali belum kaum muslimin, apalagi kitab-kitab yang lain. Makanya kaum muslimin, kalau seandainya kita tidak mampu atau tidak ada kesempatan untuk membaca terjemahan Al-Quran ataupun arti dari apa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya kita rajin melaksanakan menghadiri wirid-wirid pengajian. Karena di wirid-wirid pengajian itu disampaikan oleh Ustaz, oleh Buya Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kaum muslimin ada tempat pengajian yang pengajiannya kadang-kadang tidak berikut dari awal sampai akhir. Kadang-kadang apa disukai oleh guru cuma itu saja. Langkah baiknya di satu tempat pengajian ada judul ceramah, umpamanya tafsir, kita mulai dibaca dari awal agar jamaah mengerti, orang yang bagian juga tambah mengerti, agar kita selamat, agar kita tidak sesat selamanya sebagaimana kata Rasulullah SAW. Sehingga kalau demikian kaum muslimin, maka dapatlah kita peroleh, dapatlah kita amalkan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul. Patuhi Allah, taati Allah dan taati Rasul. Secara kesimpulan kaum muslimin, bagaimana kita cara mentaati Allah dan mentaati Rasul? Kita kerjakan apa yang diperintahnya, kita hentikan apa yang larangnya. Bagaimana kita bisa mengerjakan perintahnya dan menghentikan larangannya? Kita tidak pernah membaca, kita tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh buya-buya kita yang masih hidup, yang masih ada. Kaum muslimin, tempat lain kalau kita perhatikan, untuk khatib saja kaum muslimin kadang-kadang dibayar. Datangkan orang dari tempat lain karena tidak ada khatib di kampung itu, tidak ada bisa membaca khutbah di kampung itu. Alhamdulillah di kampung kita masih ada
Kadang-kadang kita malas belajar kepada ustaz tersebut. Kadang-kadang di masjid kita ini ada ceramah agama malam petang Kamis. Kalau kita perhatikan orang yang hadir cuma 10 orang, kadang-kadang lebih sedikit. Kemana kita? Apakah kita sudah mengetahui semuanya isi Al-Quran, atau kita sudah mengetahui apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Bisakah kita selamat, tidak sesat selama-lamanya dari dunia sampai akhirat? Mustahil sekali kaum muslimin. Dari itu, khatib menganjurkan kepada kita, marilah kita sekurang-kurangnya menghadiri ceramah-ceramah agama, ataupun kita beli Al-Quran terjemah, kita ansur membeli buku-buku kitab hadis yang dikarang oleh perawi-perawi yang khatib sampaikan tadi. Mudah-mudahan khutbah pendek ini ada manfaatnya bagi kita bersama, lebih-lebih bagi khatibnya menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alli wa la'alakum turhamun.